sebuah ruang di mana kata-kata menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Kita akan menelusuri jejak Catra Panji bukan hanya sebagai karya sastra, tetapi sebagai cermin zaman di mana nilai-nilai kepahlawanan, budaya, dan identitas bangsa terpatri dalam garis-garisnya. Namun, mari kita juga bertanya, siapa di balik cerita ini? Siapa sang penulis yang memilih kata dan membawa makna? Dalam pertemuan ini, kita tidak hanya membedah isi cerita, tetapi juga menggali kesadaran bahwa setiap tulisan membawa suara dan setiap penulis membawa dunia. Saya Lilis Ika. Hari ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi moderator dalam diskusi yang penuh makna ini. Jujur saja, saya adalah orang yang masih cukup baru di dunia sastra. Selama ini saya lebih banyak berkecimpung di bidang literasi digital dan teknologi. Tapi justru itu, saya makin menyadari betapa pentingnya kita memahami akar budaya dan kekayaan cerita yang kita miliki, termasuk Catra Panji yang hari ini jadi bahasan utama. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai moderator, tapi juga sebagai pembelajar. Maka besar harapan dari saya dan tentunya teman-teman yang juga hadir di sini. Melalui diskusi ini, kita semua bisa saling memperluas wawasan, baik dari sisi keilmuan sastra, konteks budaya, maupun bagaimana karya-karya seperti itu tetap relevan di tengah zaman yang terus bergerak. Semoga diskusi ini bisa berjalan dengan hangat dan menyenangkan, dan tentu saja saya akan mengundang serta teman-teman yang hadir di sini untuk nanti aktif berdialog dengan para narasumber. Baik, mungkin untuk membuka sesi acaranya, siapakah di sini dari Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir yang pernah mendengar kisah tentang Catra Panji sebelumnya? Boleh angkat tangannya? Baik, Pak Taufik saja. Berarti kebanyakan teman-teman di sini sama seperti saya akan jadi pembelajar. Baik, sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan saya menyapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang luar biasa yang telah berkenan hadir dan berbagi wawasan bersama kita hari ini. Yang pertama, beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1993 sampai 1998. Beliau juga pengusul karya Panji sebagai warisan kebudayaan dunia di UNESCO. Selamat datang Sugeng Rawuh Bapak Warjiman Joyonegoro. Silakan berikan. Berikutnya ini beliau sudah aktif dari tahun 2008 menggerakkan budaya Panji, menulis 11 buku tentang Panji dan terlibat aktif pada banyak kegiatan budaya Panji. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi. Mungkin izin saya memanggilnya Mas saja. Selamat pagi Mas Hendri Nur Cahyo. Apa kabar? Ya, terima kasih sudah berkenan hadir dan berdiskusi dengan kita ya pagi ini. Berikutnya ada penulis cantik yang termasuk koordinator pembuatan buku Vespin dari awal hingga tahun keempatnya ini. Ada Mbak Maya. Selamat datang Mbak Maya. Terima kasih sudah bersamai kami. Ini ada Mbak Brigita Ines ya? Ya. Mbak Brigita Ines itu dari Nat Publishing. Selamat datang Mbak Brigita. Dan ada laki-laki di sebelah saya ini, Mas Kurnia Effendi. Beliau sudah 40 tahun lebih berkecimpung di dunia sastra, aktif menjadi mentor penulisan kreatif, editor lepas, kurator festival, dan pengelola penerbitan. Selamat datang Mas Kurnia. Berikan tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Baik. Mungkin untuk membuka sesi diskusi kita hari ini, saya ingin bertanya secara umum kepada narasumber yang hadir. Jadi nanti bisa secara bergiliran atau ada beberapa yang sama waktu. Yang pertama, menurut Bapak atau kakak-kakak yang hadir
membuat kisah Panji tetap relevan di era sekarang, dan bagaimana proses kreatif atau pengalaman pribadi dari narasumber saat terlibat dalam penulisan antologi ini. Apakah pada momen-momen tertentu atau momen khusus ada klip tertentu yang membuat kakak-kakak atau narsum di sini itu merasa inilah perlunya mengapa Panji harus diceritakan kembali? Mungkin bisa dari Pak Warjiman terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Batalya Intronya dan para tamu hadirin yang mulia. Saya tidak bisa sebut satu persatu para narasumber. Saya mulai dengan langkah pertama, yaitu ucapan terima kasih. Saya itu oleh komunitas Panji, yaitu Pak Doni Surat, ini Nur Cahyo ini disebut provokator Panji. Dan itu saya boleh bicara nomor 1 sekarang. Nah itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan penghargaan saya, terima kasih saya kepada panitia festival Payung, khususnya Pak Heru tadi, yang telah menyelenggarakan tahun ini festival Payung yang ke-12, tapi dengan catatan dengan tema pokok Panji. Festivalnya sendiri kita lihat di negara kita sungguh mengagumkan, ada lebih dari 200 kegiatan katanya, dan itu juga sungguh luar biasa. Ibu bapak yang juga bertanya kepada saya, apa itu Panji? Karena pertama kali saya membantu Perpusnas mengajukan Panji itu kepada UNESCO, kepada warisan dunia UNESCO. Maka pertanyaan saya pun kepada Perpusnas, apa itu Panji? Pengetahuan saya itu mau. Tapi sekarang saya ada di sini, saya lihat festival besar 12 tahun mengajukan Panji sebagai salah satu pokoknya berarti sudah naik daun Panji. Artinya dulu kurang kenal, masuk UNESCO, kemudian berbagai festival diadakan, dan sekarang festival Payung yang tidak ada hubungannya dengan Panji ini menggali hubungan dengan Panji kembali. Jadi terima kasih Pak Heru Matayan untuk kegiatan ini. Semoga kita lakukan 2 hal bersama, yaitu melestarikan budaya Payung dan budaya Panji. Yang kedua, mensosialisasikan budaya Payung dan budaya Panji. Langkah berikutnya tadi saya sampaikan kepada Pak Heru, sungguh luar biasa. Saya lihat di Thailand, saya lihat di luar negeri pun sudah ada paguyuban festival Payung. Panji juga demikian. Panji menebar sampai Asia Tenggara, Burma, Kamboja, Thailand, ke Filipina pun ada. Dan sastranya, bukunya itu dikumpulkan tidak saja oleh perpustakaan di Indonesia, Jawa, Bali, tapi oleh Malaysia, Kamboja, Thailand, Belanda, dan Inggris. Jadi pelan-pelan naik. Tapi yang kita harus hati-hati dalam melestarikan ini, mensosialisasikan ini, kita juga harus melihat tantangan. Apa tantangan? Tantangannya masyarakat tambah besar, tantangannya sosialisasi mengenai Panji menjadi bagian yang kecil dari sosialisasi budaya-budaya lain. Jadi di sini salah satu usaha dari paguyuban Panji adalah
berlaku juga untuk payung. Bagaimana festival payung itu bisa disesuaikan dengan selera masa depan, masa kini dan masa depan, bisa mencari event-event yang membuat festival payung internasional. Sedikit cerita Pak Heru, festival Panji, festival Jember. Waktu pertama kali diadakan, banyak bupati lain itu yang skeptis. Apa bisa Jember itu di ujung dunia, apa bisa maju? Bupati Panji mengajak para peminat, para pengarang, para artis untuk mencari data-data yang bisa menjadikan itu kesenangan atau pergabungan daripada yang ingin disosialisasikan. Jadi Jember Festival di jalan. Nah, sekarang sudah masuk daftar festival dunia. Jadi ini pun harapan saya. Harapan saya payung mungkin tahun depan bisa masuk Pak. Dan 2-3 tahun lagi masuk menjadi daftar festival sedunia Pak. Jadi itu saya harapkan untuk itu kita harus kerja keras dan mutu yang sudah dilaksanakan sampai sekarang diteruskan. Jadi itu harapan saya Pak Heru, dan tentunya jangan lupa masih menggandeng Panji. Karena Panji, bedanya Panji tidak ada paguyuban kayak paguyuban wayang, sehingga harus dari masyarakat yang membuat ini terkenal di internasional. Jadi sekian dari saya dulu. Data-data dari Panji ini Pak Hendri ini kalau ensiklopedinya kami silakan yang tidak tanya kepada beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Menjawab pertanyaan moderator tentang nilai-nilai budaya Panji, saya sudah tulis di pengantar buku itu. Jadi intinya itu mengapa Panji tetap relevan sampai sekarang. Sebagai ilustrasi, kebetulan saya diminta menulis di buku filsafat ensiklopedia filsafat Nusantara, sekarang sedang disusun. Di situ saya menuliskan tentang nilai-nilai budaya Panji, ada belasan lembar singkatnya ada di buku itu. Jadi kenapa Panji masih tetap relevan? Intinya adalah yang pertama, Panji itu spiritnya adalah spirit penyatuan. Ya, spirit penyatuan itu dilambangkan dengan menyatunya Raden Panji dan Sekartaji, Jenggala dan Panjalu, laki-laki dan perempuan, ibu dan anaknya. Bahkan penyatuan bisa antara sungai dan laut, langit dan bumi, bulan dan matahari, bahkan juga manunggaling kawula Gusti. Penyatuan antara makhluk dan kholiknya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengelanaan. Kenapa pengelanaan? Untuk mencapai sebuah cita-cita itu orang tidak bisa instan. Harus berkelana, harus berjuang, harus berperang, harus mengatasi segala macam godaan, rintangan sampai pada akhirnya mencapai tujuan. Yang ketiga adalah cinta kasih. Cinta kasih itu penting karena kita adalah sesama terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, bahkan terhadap apapun makhluk Tuhan. Kita berlandaskan cinta kasih. Nah, itulah yang dilambangkan dengan cinta kasih antara Raden Panji dan Sekartaji. Yang keempat adalah penyamaran. Penyamaran dalam artian bahwa kenapa Panji itu seringkali digambarkan dengan topeng. Karena topeng itu adalah lambang dari penyamaran. Orang kalau menyamar kan disebut orang yang bertopeng. Nah, apa makna dari topeng ini? Artinya bahwa janganlah orang kita menghargai orang lain karena pangkatnya, karena kegandengannya, karena kekayaannya, karena kepintarannya. Tetapi marilah kita menghargai orang dari substansinya. Dalam bahasa Madura apa? Don cupuk baik dan sasepuk baik awal. Ya, itulah kenapa Panji selalu, meskipun dia putra mahkota, dia tidak pernah pakai baju, cukup pakai kemben aja. Dia
menyamar menjadi rakyat biasa. Artinya substansi dari Cipta Panji adalah anti diskriminasi, kesetaraan, spirit egaliter. Itulah yang menjadi nilai dari Panji. Yang berikutnya sebetulnya masih banyak ada di buku itu. Kalau kita ingat Sosro Kartono, itu Raden kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini, dia punya kalimat mutiara yang sangat terkenal, ya. Digdo tanpa aji, sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu, tetapi keempat-empat itulah nilai-nilai Panji banget. Panji adalah seperti itu, dan kebetulan nama lengkap Sosro Kartono adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Nah, jadi itulah sebagian dari nilai-nilai kenapa Panji sampai relevan sampai sekarang. Dan Panji bukan hanya masa lalu, Panji masa kini, Panji masih tetap relevan untuk masa depan. Saya sudah menuliskan di buku Panji masa kini. Saya juga sudah menulis 2 novel tentang Panji dengan setting masa kini. Yang terakhir itu tentang setting di Bakumpai di Kalimantan Selatan. Saya menemukan cerita Panji di sana dan saya tulis di sini. Pak Sulis ini orang Kalsel, ya, seperti itu. Dan Panji bukan sekedar cerita, tapi juga sebuah budaya. Saya sudah nulis juga tentang memahami budaya Panji. Saya kira itu Pak, secara singkat, nanti kita bisa lanjut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Henry. Selanjutnya mungkin bisa dari Mas Kurnia. Selamat pagi, saya mesti mengikuti keteladanan Pak Wardina. Berdiri saya supaya bisa melihat semuanya. Itu di foto juga cakep ya. Baik, saya sudah dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi kurator dan editor naskah yang masuk ke dalam buku Festival Payung Indonesia sejak tahun 2022. Jadi sudah ada 4 buku dan satu lagi Mas Heru membuat Festival Tas Nusantara ya, itu juga ada buku. Mas Heru, saya mengucapkan selamat atas Festival Payung Indonesia ke-12. Awet mudah-mudahan sampai tahun-tahun berikutnya, dan kemarin disampaikan dalam pembukaan memiliki rencana untuk menjadi Festival Payung Asia Tenggara mungkin dan Asia gitu ya. Sudah menjadi sister festival dengan Chiang Mai ya di Thailand ya. Tentu saja kan giliran berarti ya teman-teman yang komunitas payung tari dari Indonesia ke Thailand. Buku ini lahir karena idealisme. Idealisme lahir karena ideologi, sudah pasti, ya kan? Ya. Nah, karena ada idealisme, kemudian tema itu muncul, ini harus sesuai dengan festivalnya. Tahun 2022 kita menerbitkan buku dengan sejarah, lebih dulu sejarah ya, sejarah payung tradisi Nusantara. Nah, itu Pak Peter Carey yang memberikan kata pengantar. Kemudian berikutnya kami mengundang seluruh penulis Indonesia untuk membuat Sepayung Bumi, itu kumpulan puisi dan cerita pendek mengenai payung ya. Bisa tradisi, bisa payung modern. Kemudian yang ketiga, kami mengumpulkan album foto ya, dokumentasi dari museum-museum payung di Indonesia. Paling tidak sebelum punah itu sudah terkumpul di dalam buku. Jadi itu luar biasa ya saya kira. Nah, yang keempat ini ajaib memang ya. Ada kata-kata tadi yang sugih tanpa bondo ya. Banyak orang sugih tanpa bondo sekarang jadi pamer ya, benar ya. Itu sangat relevan, makanya ini akan sampai ke masa depan. Saya kira Cipta Panji ini akan sangat kontekstual dengan zamannya. Tinggal tadi pula masa lalu, masa kini atau masa depan. Dan Cerita Panji ini akhirnya akan menjadi besar karena apa? Di luar misalnya kita pernah mendengar dari India misalnya Mahabharata dan Ramayana, kemudian kita sendiri punya ada Ilagaligo, ada Serat Sentini, ada banyak sekali Indonesia. Kalau dikumpulkan, kalau usia kita cukup,
itu mengelilingi Indonesia itu kira-kira berapa puluh tahun saya nggak tahu ya, tidak cukup. Makanya perlunya buku itu untuk menghimpun semua pengetahuan tentang tradisi di Nusantara ini, meskipun dalam hal ini temanya adalah payung, dan Cakra Panji ini mungkin lebih besar, ya tidaklah, kurang lebih hampir sama dengan misalnya kisah-kisah cinta Shakespeare gitu kan. Dan apa yang tadi bisa disampaikan oleh Pak Henry itu betul tinggal membaca saja di dalam buku ini. Menariknya adalah bahwa yang terakhir itu soal kesetaraan, kita berpikir bahwa setiap orang itu punya ciri khas, punya karakter, dan kita harus egaliter, tidak boleh menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Dan perjuangan dari siapa, Panji Semiran dengan Sekar Taji ya, Chandra Kirana ya, itu luar biasa karena di dalam mitos-mitosnya itu sampai bertahun-tahun dan kemudian mengalami reinkarnasi atau mungkin hal-hal yang kemudian dijodohkan oleh alam itu seolah-olah diilhami oleh cerita Panji. Saya kira seperti itu, dan terima kasih kepada 40 penulis yang sudah mengirimkan naskahnya, dan mohon maaf mungkin harus membelinya dengan mahal karena tebal sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Tobir. Boleh diberikan aplaus untuk Ibu. Dan kita lanjutkan ke Mbak Maya. Silakan Mbak Maya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus berdiri atau tidak? Nggak harus ya. Sudah nyaman dengan posisi saya. Baik, saya mewakili dari tim penulis menjawab pertanyaan tadi. Dari saya cukup sederhana. Kalau dari sisi kepenulisan, mengapa kali ini tema cerita Panji kami bukukan, kami dokumentasikan, yang sebenarnya juga sudah banyak dilakukan oleh sahabat saya Bapak Henry Bercahyo ini, karena menurut saya dalam cerita Panji ini ternyata moral value-nya tinggi sekali, dan itu sangat Nusantara, dan itu kita lagi butuh itu ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya pikir ini keren sekali. Justru dalam kesempatan ini saya pengen tanya sebenarnya dengan Pak Heru Mataya, mengapa Vespin kali ini mengusung tema cerita Panji, begitu ya Pak Wadiman juga ya. Mungkin Pak Heru berkenan bercerita sedikit. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Maya. Jadi sebenarnya setahun yang lalu memang saya diminta Pak Wadiman untuk membantu Festival Panji di Solo, di Balai Kota kalau nggak salah, mementaskan pertunjukan tari di sana. Tapi saya melihat saat itu mengapa penontonnya, masyarakatnya itu hanya teman-teman semua saja. Itu yang harusnya festival ini harus ditonton lebih banyak orang dan melibatkan banyak orang dari berbagai media lukis, media macam-macam lah kira-kira. Ya, festival Panji saya ingin mempopulerkan Panji ini ke kalangan yang lebih luas lagi melalui media seni rupa, media seni pertunjukan, baik musik, fashion, dari anak-anak sampai dewasa. Jadi tujuan saya sebenarnya sederhana sekali, bagaimana memasyarakatkan Panji ini lebih panjang lagi, lebih luas lagi dengan berbagai unsur-unsur media. Dan seperti yang kita tadi saya lebah putih itu sejak 2 bulan yang lalu mereka sudah mulai buku-buku membaca tentang Panji yang mereka baru kenal sekarang ini. Dan sekarang mereka menerjemahkan dan karya-karya lupa yang sederhana-sederhana, tapi dari situ mereka akan punya banyak gagasan-gagasan besar ke depan. Terus teman-teman fashion juga sama. Dulu mereka tema-temanya tema pop dan sebagainya. Setelah ada Panji mereka belajar tentang cerita-ceritanya dan sebagainya, dijadikan karya-karya fashion, karya tari maupun musik. Jadi ini satu perayaan Panji yang dilakukan di Festival Payung Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Heru. Ternyata luar biasa ya. Dari cerita Panji ini oleh Festival Payung Indonesia yang diprakarsai oleh Pak Heru ini dialihwahanakan dalam berbagai media. Tidak hanya teks tuang saja, tetapi juga tadi kita seperti yang tadi kita lihat. Dan ada semangat untuk memperkenalkan ini ke generasi muda. Jadi semangat untuk mensustain apa yang sudah diinisiasi oleh para pendahulu, yaitu Bapak Wardiman sampai ke UNESCO untuk mencatatkan cerita Panji menjadi Memory of World.
itu sekarang sedang dikerjakan besar-besaran di Festival Payung Indonesia ini. Jadi menurut saya Festival Payung Indonesia ini benar-benar bergerak sesuai dengan filosofinya payung. Dia memayungi Cakra Panji dengan segala moral value-nya, dipayungi untuk kedepannya untuk sustain. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana itu relate dengan kekinian dan masa depan, kalau kita cermati satu persatu di cerita buku ini, moral value yang ada di Cakra Panji sangat kental, dan moral value yang ada di sini apabila kita terapkan sehari-hari bahkan ke depan itu akan sangat memperkuat akar kenusantaraan kita. Karena kalau kita tahu cerita Panji hadir saat itu oleh Hayam Wuruk digunakan untuk meng-counter dominasi dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Jadi ini sangat Nusantara dan sangat kita dan sangat rindu. Begitu Mbak. Terima kasih Mbak Maya. Mungkin iya, berikan dulu Mbak Maya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan, sebetulnya mungkin kita sehari-hari sudah terbiasa dengan cerita-cerita Nusantara tadi ya. Tapi kita nggak tahu kalau itu merupakan bagian dari Cakra Panji gitu ya, Pak Nabi ya. Ya baik, terima kasih Mbak Maya. Berikutnya silakan Mbak Brigita. Selamat pagi Bapak Ibu. Menurut Pramudia Anantatur, seseorang boleh pintar setinggi langit, tapi kalau dia tidak menulis buku maka namanya hilang dari sebuah sejarah. Maka tugas saya sebagai publisher buku adalah menghimpun sebanyak-banyaknya penulis untuk membukukan tulisannya. Tapi dalam membukukan buku, saya sepakat dengan Mas Kev bahwa semuanya sesuai zaman. Semuanya harus ikut zaman. Panji bukanlah sesuatu yang populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Jangankan anak muda, kami yang ada di generasi milenial juga sudah sangat jauh dari urusan perpanjian. Mungkin kami lebih akrab dengan Demon Hunter sekarang, K-pop dan sebagainya. Begitu, Panji perlahan memudar. Tapi Mas Heru kembali menghidupkan publisher dengan sesuatu yang lama tapi tetap fresh, tetap relevan di zaman sekarang. Bahwa Panji yang katanya kuno tapi bisa dikemas modern, karena pesan moralnya selalu abadi ya Mbak Maya. Pesan moralnya selalu abadi, bisa digotak-gatuk-matuk dengan cerita-cerita zaman sekarang. Maka terima kasih banyak Mas Heru. Saya yang biasanya membuat antologi atau nulis bersama dengan tema cinta yang tak lekang oleh waktu, misalnya fantasi anak remaja tentang sebuah kota yang hilang dari peradaban misalnya. Sekarang kami punya konsep baru yang akhirnya menarik 120 orang calon penulis, yang sayangnya tidak bisa semua naskahnya dibukukan dan dikurasi hanya menjadi 38 sampai 40 orang saja. Tapi kami bersyukur dengan 120 ini akhirnya mewarnai sebuah tema yang kembali lagi meskipun lama tapi tetap akan selalu abadi. Terima kasih. Terima kasih. Pendaftaran ke UNESCO itu ada 3 budaya. Pertama budaya yang begal, buru-buru, Prambanan, itu sudah kita. Yang kedua adalah budaya non-benda atau tak benda, kebayang yang baru-baru luput, Pencaksilat juga baru-baru luput. Itu juga kita banyak yang sudah kita hasilkan. Nah, yang ketiga adalah yang kurang didengar adalah mengenai arsip buku naskah umum. Dan Indonesia itu banyak orang tidak tahu, banyak sekali naskah umum, tapi yang didaftar itu sedikit. Nah
Dan apa di daftar itu dinilai oleh para juri, dewan juri, apakah ini pantas dalam arti mempunyai sifat langka. Dan sifat langka yang pertama adalah cipta dari manusia nenek moyang kita untuk menghasilkan karya-karya sastra atau karya literatur yang bertahan, tetap bertahan, kedua meluas. Nah, Panji itu memenuhi syarat dan nampaknya adalah banyak masyarakat yang tahu sehingga dia masuk ke dalam UNESCO itu kita diminta untuk tetap melestarikan. Jadi salah satu syarat untuk masuk UNESCO itu harus lestari. Dan ini sekali sesuatu kita sudah lanjutkan dan kita beruntung karena Panji adalah satu-satunya sastra dan budaya Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Tidak ada sastra lain. Kita malah mendapat impor Ramayana dan barang-barang itu impor. Jadi ini merupakan kebanggaan kita dan untuk kita yang ditinggalkan itu meneruskannya dengan melestarikannya dan mensosialisasikannya. Sekian. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini nanti akan ada sesi tanya jawab. Bisa dibilang Mas Hendri ini adalah salah satu penggerak utama Panji di era modern. Dalam konteks antologi ini yang sekarang, saya sebetulnya sedikit penasaran. Setelah puluhan tahun berkecimpung dalam Panji, apa tantangan paling besar dalam menyampaikan ulang Panji kepada generasi sekarang? Dan apakah perlu ada perubahan cara pandang Mas Hendri terhadap tokoh Panji yang sekarang? Ya, saya tidak harus berdiri pada Pak Fatima. Saya baru ingat menurut dokter itu lelaki yang sehat harus bisa berdiri. Jangan kemana-mana gitu. Nah, ya, tantangannya itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda, generasi milenial. Kalau saya ini kan generasi kolonial tentang Panji gitu ya. Masih ada anggapan bahwa Panji itu masa lalu, masih ada anggapan Panji itu kuno, masih ada anggapan Panji adalah urusannya orang-orang zaman dulu. Makanya saya nulis buku tentang Panji masa kini untuk membuktikan bahwa Panji masih relevan sampai sekarang. Saya sedikit bercerita, di Surabaya itu ada beberapa universitas yang sudah meng-create Panji menjadi satu hal yang relate dengan masa kini. Ya. Kebetulan saya mengajar di Unipa, itu memang masa lalu karena mahasiswa saya itu adalah calon-calon guru dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi di Universitas Surabaya, Panji sudah menjadi desain sepatu, Panji sudah menjadi aksesori pengantin, Panji menjadi desain busana. Ya, itu di Universitas Ciputra juga begitu. Di Macung Malang, Panji menjadi game, menjadi animasi, menjadi komik, dan macam ya. Jadi sudah ada create bagaimana Panji dengan masa kini. Nah, karena itu tantangannya adalah bagaimana Panji bisa tetap aktual dengan masa kini. Saya menyambung dengan Pak Fadiman, bukan sekedar melestarikan. Ini sebetulnya sudah ada landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu sudah menyatakan bahwa yang namanya objek pemajuan kebudayaan itu punya 4 pilar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perlindungan, termasuk pelestarian di dalamnya. Kemudian adalah pengembangan. Ketiga, pemanfaatan, dan keempat, pembinaan. Jadi percuma saja dilindungi kalau tidak dikembangkan. Hanya kalangan seniman aja yang mengerti Panji, tapi tidak anak muda, tidak yang hanya itu saja. Kemudian juga pemanfaatan. Apa sih manfaatnya kita belajar Panji? Kalau nggak ada manfaatnya ngapain gitu? Ya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Pembinaan artinya apa? Para pelaku ini juga harus kita santuni, harus kita hormati, ya. Mas Ganjar yang 20-an tahun menekuni wayang beber misalnya, sejauh mana beliau mendapatkan gampangannya penghasilan dari wayang beber? Kita subjul, kita hormat pada para pelestari seni budaya segala macam. Tapi kalau dia tetap hidup miskin ngapain gitu? Ini juga harus diurusi, bukan hanya pemerintah, tetapi oleh
satu ekosistem yang mendukung. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya untuk Panji. Ya. Saya tambah sedikit. Terus lagi Pak. Satu-satunya negara yang memanfaatkan Panji dari segi komersil adalah Thailand. Jadi waktu saya dan Pak Edi di sana, melihat kenapa kok bisa? Ternyata di sana anak SMA diberi 1 jam ekstrakurikuler atas perintah raja, harus 1 jam sebulan, sehingga masyarakat Thailand kenal Panji. Yang kedua, dalam rangka pendidikan internet, maka anak-anak Thailand itu membuat blog-blog, dan salah satu yang diajukan adalah blog mengenai Panji, sehingga dari membuat blog menghasilkan cita-cita pendek 7 menit mengenai Panji. Dan dari sana orang Thailand pintar dagang itu tinggal melompat ke komersialisasi. Jadi di Thailand sudah ada siaran pendek 20 menit mengenai Panji. Di Thailand sudah ada buku-buku biasanya detektif mengenai Panji. Lalu hotel-hotel sudah memakai ruang-ruangnya dengan nama Panji misalnya. Kita kan sekarang namanya masih nama wayang banyak, tapi ruangan ini, ruangan itu kalau di Thailand sudah pakai Panji. Dan yang terakhir kuliner, beberapa kuliner di sudah pakai Panji. Jadi kita paguyuban Panji di bawah Pak Henry itu juga mencoba bagaimana masuk atau mengajak komersialisasi ini dari budaya Panji. Terima kasih Bapak untuk tambahannya.